Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini, 15 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesehatan, kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Sya'ban. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Salah satunya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Jadi Sya'ban ini bulan pelaporan amal. Sekali lagi, kita memohon kepada Allah agar seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini Jumat pekan kedua, pembahasan kita di Masjid Pondok Mutiara tentunya berbeda dengan pembahasan Jumat pekan keempat. Jadi kalau Jumat pekan keempat materinya tentang ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Hari ini Jumat pekan kedua materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar
fi syarah Jawami'il Akhbar yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mendulang faedah dari kalimat nubuah. Kurang lebih bukunya seperti yang ada di tangan saya ini, Bapak Ibu sekalian. Isi buku ini adalah 99 hadis pilihan yang terkandung dalam Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Ucapan Nabi, perkataan Nabi yang ringkas namun syarat makna, penuh dengan makna yang luar biasa. Baik, karena Nabi juga diberikan mukjizat oleh Allah selain Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain, Nabi diberi mukjizat yang namanya Jawami'ul Kalim. Ucapan yang ringkas, ucapan yang singkat, tetapi memiliki makna yang berbobot. Itulah ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan masuk hadis ke-10, Bapak Ibu. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang hadis yang ke-9 seputar takdir, qadha dan qadar. Saya anggap materi itu tuntas. Ya, hari ini kita masuk bab yang baru, hadis nomor 10. Diberi judul oleh penulisnya menyeru kepada petunjuk. Jadi hadis nomor 10 bagi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya itu di halaman 36. Judulnya menyeru kepada petunjuk. Baik, kita bacakan dalilnya ya, sesuai yang ada di bukunya. Baik, saya akan bacakan dalilnya. Diperhatikan baik-baik. Yang disebutkan di dalam dalil ini adalah riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, nomornya 2674. 2674. Ya, kita dengarkan hadisnya. Ini ada di hadis yang nomor 10 dalam buku yang kita bahas secara rutin ini. Halaman 36. Sudah ketemu Abu Hurairah? 2674 Sahih Muslim. Atasnya 4831. Baik. Silakan dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Silakan. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, Nah, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan. Lanjut. maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Baik, jelas sekali. Barang siapa yang suka mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi kalau kita suka mengajak, menjadi pintu pembuka pintu kebaikan. Kita sering mengajak orang pada kebaikan, lalu orang itu melakukan apa yang kita serukan, maka kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Lah itu yang namanya argo pahala berjalan. Itu yang namanya. Yaitu multi level. Seperti itu ya. Baik, jadi kebaikan semakin bertambah. Maka ini pentingnya kita mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi kalau kita serukan kepada mereka kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, lalu mereka menerima seruan kita, maka kita dapat pahala. Semakin bertambah pahala kita apabila semakin banyak orang yang mengikuti seruan kebaikan tersebut. Ya. Makanya kalau mengajak umat itu mengajak ilallah saja. Jangan mengajak umat untuk kepada dirinya. Jangan mengajak orang untuk mengikuti seruannya atau untuk mengikuti pribadinya, dirinya.
tetapi ajak orang itu untuk mengikuti agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan sunnah, mengajarkan tentang yaitu kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Nah, seperti itu, ya. Baik, terus sebaliknya sekarang. Nah, ini yang bikin kita merinding. Baik, apa kata Nabi? Wa man da'a ila dhalalatin, dhalalah, kesesatan. Kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dzalika min asamihim syai'an. Silakan. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mengajak kepada kesesatan? Siapa yang mengajarkan kesesatan? Nah, itu ya. Yang namanya mengajarkan ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya sebatas verbal, yaitu lisan, enggak, tetapi bisa berupa tulisan. Kita nulis di status, misalnya ajakan-ajakan kepada kesesatan, misalnya yaitu ajakan di status tentang ayo malam ini malam nisfu Sa'ban jangan lupa Yasin 3 kali misalnya. Jangan lupa baca doa nisfu Sa'ban. Jangan lupa mengerjakan sholat sunnah alfiyah, sholat sunnah 1000 rakaat. Ini ajakan-ajakan yang tidak bersumber petunjuk Rasulullah. Itu dia berdosa, dan semakin banyak dosanya apabila banyak orang yang melakukan perbuatan dari apa yang dia serukan tersebut. Oh iya, makanya HP ini ibarat pedang bermata dua Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi mendatangkan pahala, bisa jadi mendatangkan dosa. Hati-hati. Jadi bisa kita ini, mohon maaf, simpel aja. Anda, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Anda share taklim sore hari ini di status. Poster, flyer kajiannya. Kajian Majelis Taklim Masjid Pondok Mutiara. Ya, Anda share. Tiba-tiba orang membaca status Anda, lalu dia tergerak ingin ikut taklim, ingin ikut kajian. Semakin banyak orang membaca status Anda dan mereka hadir di majelis tersebut, Anda mendapatkan pahala sejumlah orang yang taklim. Sekalipun, tanda kutip, sekalipun Anda tidak datang. Anda yang nge-share gak teko, gak datang. Tapi jangan terus-terusan begini. Ya. Itu jangan, ya. Maka dia dapat, ya. Anda ingatkan, jangan lupa malam Jumat baca sholawat dan memperbanyak doa serta surat Al-Kahfi. Serius teman-teman yang lain, sehingga orang, oh iya ya malam Jumat baca sholawat, lalu dia baca sholawat, Anda dapat. Argo pahala sedang berjalan tanpa Anda sadari. Tetapi sekali yang Anda share itu adalah sebuah bentuk kesesatan, maka Anda akan mendapatkan dosa jariah, yaitu argo dosa berjalan terus. Diikuti terus oleh orang lain, diikuti sampai anak turun-temurun. Oh, dapat terus itu. Makanya beberapa waktu yang lalu saat kajian di mana itu, mungkin ada jamaah yang ikut kajian di daerah mana itu, Rungkut, daerah Rungkut, kediaman Dr. Kohar hafizahullah ta'ala. Itu saya sampaikan kan, dosa itu awalnya kecil bisa menjadi besar. Awalnya dosa itu kecil bisa menjadi dosa besar. Salah satu indikatornya adalah apabila yang melakukan dosa itu seorang panutan umat. Yang melakukan dosa itu seorang tokoh, seorang yang disegani dan terkenal ketokohannya, maka pengikutnya akan melakukan dosa. Maka awalnya dosa kecil, maka bisa menjadi dosa besar. Lawang banyak pengikutnya yang melakukan, sehingga dia pun akan tertimpa menjadi dosa besar untuk dirinya. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya. Kita ini menjadi cermin bagi saudara-saudara kita, ya, menjadi cermin bagi saudara-saudara kita. Maka apa yang kita lakukan, maka itu akan ditiru oleh orang lain. Nah, seperti itu,
Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, ulang lagi. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, silakan. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, terus tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini mengandung 2 pelajaran, tapi panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup, kayaknya nggak cukup kayaknya. Hadis ini yang baru saja kita dengarkan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, lalu kemudian dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan itu, tanpa mengurangi mereka sedikit pun. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, sebaliknya, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang melakukan kesesatan itu, tanpa mengurangi sedikit pun. Baik. Jadi hadis ini mengandung 2 pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama, di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan amalan qasir dan amalan muta'addi. Amalan qasir dan amalan muta'addi. Apa itu amalan qasir? Nanti saya jelaskan. Apa itu amalan muta'addi? Sabar. Itu nomor 1. Yang kedua pelajarannya. Jadi saya buat garis besarnya dulu aja. Jadi yang pertama pelajarannya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya melakukan amalan qasir dan amalan muta'addi. Yang nomor 2 adalah hadis ini menjelaskan kepada kita seputar dakwah. Seputar dakwah. Lah nanti rinciannya panjang. Apa keutamaan dakwah? Hukumnya berdakwah itu apa? Terus kemudian orang itu kalau di medan dakwah, bekal yang harus dia miliki apa? Jadi kalau orang memutuskan untuk terjun ke media dakwah, yang harus dia penuhi dalam dirinya apa bekalnya? Terus hukum wanita berdakwah, kan banyak para ustadzah. Kan banyak di sekitar kita ustadzah, lalu dia berdakwah, bagaimana hukumnya? Wanita berceramah, nah itu loh intinya. Wanita berdakwah, bagaimana hukumnya? Nah itu nanti masuk materi terakhir, yang nomor 4 dari poin yang nomor 2, pelajaran kedua. Jadi intinya mengandung 2 poin dalam hadis ini. Poin pertama, Nabi mengajarkan kita amalan qasir dan amalan muta'addi. Yang kedua, poin kedua adalah tentang seputar dakwah. Nah, baik, bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Sekarang kita mencoba merinci satu persatu. Nomor 1 dulu. Poin pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita amalan qasir dan amalan muta'addi. Apa itu Ustadz? Baik, kita akan jelaskan. Amalan qasir, nulisnya biasa saja, qasir pakai qaf ya, qasir. Amalan qasir ini Bapak Ibu sekalian adalah amalan yang manfaatnya untuk pelakunya saja, untuk kita saja. Jadi kalau kita melakukan satu ibadah, amal ibadah, itu nilai manfaatnya untuk kita tok. Itu namanya amalan qasir. Contohnya Ustadz, contohnya amalan qasir, sholat. Itu amalan qasir. Terus kemudian apa lagi? Puasa. Yang sesaat ini kita akan memasukinya Ramadan. Itu amalan pribadi. Nah gitu aja, amalan pribadi. Amalan yang nilai pahala, manfaatnya, kembalinya ke kita saja. Gak ada kaitannya sama orang lain. Gak ada. Sholat ya untuk kita kan. Puasa ya untuk kita. Iktikaf itu untuk kita. Baca Quran itu untuk kita. Zikir, wirid itu untuk kita. Itu amalan qasir. Lah ini silakan panjenengan tetap melakukan amalan qasir. Amalan yang nilai manfaatnya untuk pelakunya. Bukan untuk orang lain. Orang yang melakukannya. Jadi sekarang tadi Bapak Ibu melakukan sholat asar. Itu amalan qasir. Ya, nanti Ramadan puasa amalan qasir untuk kita. Gak ada kaitannya dengan orang kedua, orang ketiga, untuk orang lain. Khusus untuk kita. Nah seperti itu. Termasuk juga yaitu iktikaf.
ya, baca Al-Quran, zikir pagi petang, ya, itu amalan qasir. Bisa dipahami sampai di sini? Lah, sekarang amalan muta'addi. Yang menarik itu di sini. Yang nomor 2 ini. Amalan muta'addi. Apa itu muta'addi? Muta'addi itu adalah amalan yang jika kita lakukan, maka nilai manfaatnya untuk orang lain. Untuk orang lain, jadi bukan untuk kita saja, tapi manfaatnya untuk orang lain. Kita melakukan ibadah, yang ibadah itu manfaat untuk orang lain. Ayo, siapa? Baik itu masalah duniawi, baik itu masalah ukhrawi. Lebih-lebih masalah ukhrawi. Contohnya, kalau masalah ukhrawi, mengajarkan ilmu agama, seperti yang saya lakukan pada sore hari ini. Saya memberikan, yaitu, sabda-sabda, saya sampaikan sabda-sabda Nabi. Saya sampaikan tentang apa yang ada dalam Al-Quran yang saya ketahui dari secuil ilmu yang saya miliki, termasuk sunnah-sunnah Nabi. Maka ini manfaatnya untuk Anda, bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang lain juga, termasuk berdakwah. Nah itu nanti makanya masuk materi nomor 2 nanti, seputar dakwah. Termasuk kalau manfaat duniawi, zakat. Anda memberikan zakat Anda kepada 8 golongan. Salah satu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Zakat mal ya, zakat mal. Maka itu manfaatnya untuk orang lain. Untuk fakir, untuk miskin, untuk orang-orang yang banyak utangnya, untuk mu'alaf yang baru masuk Islam, untuk gharim orang yang banyak hutang, untuk fisabilillah, untuk ibnu sabil, untuk amil zakat. Ya, itu manfaatnya untuk orang lain, seperti itu. Termasuk juga menunaikan hajat orang lain. Kita membantu hajat seseorang. Maka ini termasuk amalan muta'addi, Bapak Ibu sekalian. Amalan muta'addi. Baik. Jadi termasuk amalan muta'addi ini adalah mensolati jenazah. Itu amalan muta'addi. Karena itu manfaat untuk mayit. Semakin banyak orang yang menyolatinya, maka semakin yaitu utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi pernah mengatakan mayit itu kalau disolati 40 orang ahli tauhid, tanda kutip. 40 orang semua mentauhidkan Allah, gak pernah berbuat syirik. Itu kata Nabi dijamin pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Pasti. Enak di akhiratnya. Makanya pentingnya kita ini punya jamaah teman-teman yang soleh. Mereka yang sudah tegar di atas sunnah. Mereka yang tahu tentang dampak buruknya syirik. Mereka yang sudah taklim akidah, manhaj, tauhid. Nah, ini pentingnya punya teman-teman seperti ini. Yang mana kalau kita menyolati mayit, nilai manfaatnya untuk mayit. Enak nanti dia. Karena semakin banyak yang menyolati, berarti semakin banyak yang mendoakan mayit ini. Makanya saya nggak bisa bayangkan jenazah disolati di Masjidil Haram. Jutaan manusia, tiap 5 waktu ada sholat jenazah. Ya. Dan yang pernah saya lihat, imam itu kalau nyolati jenazah, itu ada diberikan pembatas. Yang di belakang imam itu tidak ada satupun orang, kecuali semuanya berwarna baju putih semuanya. Semuanya. Dan masih muda-muda. Konon katanya pernah saya tanya, mereka penghafal Al-Quran semua. Yang di belakangnya imam. Makanya dikasih batas. Batas. Khusus itu. Yang lain semua jutaan ikut, khusus yang di belakang imam. Di depan imam jenazah, di belakang imam semuanya penghafal Al-Quran. Ini belum yang lainnya yang tidak masuk dalam batas itu, yang sudah hafal Quran. Mendoakan jenazah. Semua mengatakan Allahumma firlahu warhamhu. Ampuni ya Allah, rahmati mayit ini ya Allah. Itu berarti ini amalan muta'addi. Amalan yang bermanfaat untuk mayit. Termasuk doanya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila seorang hamba itu meninggal dunia, maka terputus, lihat kalimatnya, terputus semuanya
kecuali 3 hal yang tidak akan terputus, nyambung sampai hari kiamat. Apa 3 hal itu? 1, illa min sodakotin jariyatin, sodako jariyah, amalan mutaaddi, sodako, manfaatnya untuk orang lain, bangun masjid, bangun rumah takfid, bangun rumah yatim, ya, bangun pondok pesantren dan seterusnya, sodako jariyah. Termasuk di antara sodako yang lain adalah ngasih buka puasa orang yang berpuasa nanti Ramadan, itu amalan mutaaddi, sodako. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil orang manfaatnya. Jadi ilmu yang dia sampaikan diambil orang manfaatnya. Banyak orang dapat hidayah gara-gara ilmu yang dia sampaikan, mutaaddi. Dia berceramah, dia berdakwah, banyak orang berubah. Yang awalnya dia tidak kenal sunnah, tiba-tiba senang ngaji sunnah. Senang. Itu amalan mutaaddi. Lalu yang ketiga, awaladin salihin yada'ula. Atau dan doanya anak yang mendoakan orang tuanya. Doa anak untuk orang tuanya. Makanya ada dalam riwayat Ibnu Majah, seseorang yang berada di surga tertinggi, orang tua di surga tertinggi, orang tua ini bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, anna hadza, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Dia merasa amalannya biasa-biasa saja, tapi diperlakukan luar biasa. Apa jawabannya Allah? Bistighfari waladikalak. Karena anakmu suka memohonkan ampunan untuk dirimu. Berarti amalan mutaaddi, punya anak soleh, investasi akhirat. Kita wafat, sing dungakno akeh. Anaknya, itu amalan mutaaddi. Anak doakan, tujuannya untuk orang tuanya. Berarti manfaatnya untuk orang tua. Amalan mutaaddi. Jadi amalan itu ada 2, ada yang qasir, ada yang mutaaddi. Yang qasir itu untuk kita tok, ya sholat kan untuk kita. Terus kemudian puasa, zikir itu untuk kita. Tapi yang untuk orang lain banyak amalannya. Baik, sekarang yaitu muncul pertanyaan. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Melakukan amalan qasir atau amalan mutaaddi? Ayo, tolong dijawab. Silakan. Mana yang lebih utama? Ya. Yang untuk manfaatnya untuk kita tok, atau yang mutaaddi, manfaatnya untuk orang lain? Mutaaddi. Dalilnya di mana? Ya. Begitu ditanya dalil, menunggu. Ya. Menunggu. Kita kasih dalil. Jawaban Bapak Ibu sekalian sahih, mumtaz. Ya, betul. Ya, benar. Betul. Ya. Dalilnya di mana? Yarhamukallah. Amalan mutaaddi itu lebih utama. Amalan mutaaddi itu lebih dikedepankan ketimbang qasir. Jadi kalau panjenengan ingin melakukan amal ibadah, tolong carilah amal ibadah yang mutaaddi. Itu dikedepankan, ditekankan. Yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Contohnya, tak kasih dalil. Kalau amalan mutaaddi itu lebih utama. Kenapa kok lebih utama? Karena orangnya walaupun sudah wafat, amalannya tidak putus. Orang yang meninggal, jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, tapi pahalanya terus sampai kiamat, nggak putus. Beda sama qasir. Qasir itu selesai. Orang yang meninggal selesai. Tapi kalau mutaaddi, dia melakukan amalan yang punya nilai manfaat untuk orang lain, maka orang yang meninggal, ganjaran pahalanya tidak putus sampai hari kiamat. Nyambung. Meskipun kuburannya rata, sudah tidak dikenali lagi. Batu nisannya sudah nggak ada. Baik, jasadnya dimakan bakteri pengurai, hancur jasadnya. Tapi pahala tetap jalan terus sampai kiamat. Ini mana dalilnya kalau mutaaddi itu lebih utama? Amalan mutaaddi. Satu, yang pertama adalah amalan mutaaddi ya. Yang pertama yaitu dalilnya adalah Sahih Bukhari. Panjang ini hadisnya. Sahih Bukhari. Ya. Nomornya 4953.
Sahih Bukhari 4953 dari Aisyah radhiyallahu anha. Mohon maaf ini Bapak Ibu, karena ini hadisnya panjang. Ini adalah tentang kisah Nabi pertama kali dapat wahyu di Jabal Nur, Gua Hira. Gua Hira. Ya, baik. Nah, sekarang yang pernah pergi umroh atau haji, bagus Gua Hira sekarang, ya. Bagus sekarang sudah dibuatkan jalannya, ya. Terus kemudian destinasinya di sekitar itu bagus sekali, ya sekarang. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdirkan untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh. Baik. Kita lanjutkan ya. Bukhari 4953. Singkat cerita. Ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, beliau melihat bentuk Jibril dalam rupa aslinya. Bentuk aslinya. Maka Jibril mengajarkan Iqra. Maka Nabi menjawab, Ma'ana biqari'. Aku tidak bisa baca. Ya. Terus Jibril berkata lagi, Iqra. Bacalah. Nabi mengatakan, Ma'ana biqari'. Aku tidak bisa baca. Akhirnya Nabi didekap oleh malaikat Jibril. Singkat cerita, Nabi pun kembali ke rumah ditemui oleh istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi menceritakan apa yang baru saja terjadi dan Khadijah memiliki paman, diceritakan kisah itu kepada pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ustadz, Waraqah ini kan dia ini adalah seorang pendeta. Dia ini seorang pemuka agama. Ini masuk surga atau neraka? Yang pernah saya dapat keterangan ya dari guru-guru kita. Bahkan kalau nggak salah ada dalilnya. Silakan Bapak Ibu bisa klik di Google aja. Ini misalnya Waraqah bin Naufal masuk surga atau neraka. Nanti klik entah itu rumaiso.com, entah itu muslim.or.id atau almanhaj.com dan seterusnya. Itu yang pernah saya baca. Masuk surga. Dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla. Loh, berarti kalau begitu dia mengikuti agamanya Isa. Iya, agamanya Isa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bukan menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi katanya Waraqah bin Naufal, ini suamimu ini adalah ini yang diberitakan di dalam Injil. Dan yang dia temui ini adalah Jibril. Jadi suamimu ini akan menjadi nabi. Panjang sekali ya. Intinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ngedem suaminya, menghibur suaminya. Apa kata Khadijah? Begini, wahai Rasulullah, bahwasanya, nah ini diceritakan oleh Khadijah, bahwasanya engkau adalah orang. Nanti ketika saya sebutkan Bapak Ibu, saya tanya panjenengan kira-kira ini masuk amalan qasir atau amalan muta'addi. Kita dengarkan kata-katanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, engkau tidak perlu khawatir. Engkau ini adalah seorang yang suka menyambung silaturahim. Nyambung silaturahim. Amalan qasir atau muta'addi. Nyambung silaturahim. Menjalin hubungan baik dengan kekerabatan. Untuk dirinya atau untuk orang lain. Nyambung silaturahim. Qasir. Untuk dirinya. Terus. Ya. Engkau ini selalu jujur ucapanmu. Kau tidak pernah berdusta. Qasir atau muta'addi? Qasir. Terus mulai. Engkau suka menolong orang yang lemah. Qasir atau muta'addi? Muta'addi. Kata Khadijah berikutnya, engkau suka memaafkan orang. Ya. Qasir atau muta'addi? Qasir. Berikutnya, engkau suka memuliakan tamu. Ya. Qasir atau muta'addi? Memuliakan tamu dengan memberikan suguhan. Bukankah itu sedekah? Nah, berarti muta'addi. Terakhir, engkau suka membela kebenaran. Qasir atau muta'addi? Ya. Gak jelas sudah ya. Sudah hilang jawabannya ya. Antara qasir atau muta'addi. Gremeng kabeh. Ya.
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, ternyata beliau memiliki 6 karakteristik yang memukau. Ya, memukau. Karakteristik satu tadi apa? Suka nyambung silat. Ini belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, belum diangkat. Ternyata Nabi punya akhlakul karimah, suka nyambung silaturahim, kata-katanya tidak pernah dusta, selalu jujur, suka nolong yang lemah, suka memberi, terutama memberi maaf, memuliakan tamu, membela kebenaran. Berarti kalau mau disimpulkan, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah melakukan amalan qasir dan amalan muta'addi. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan bahwasannya adanya amalan qasir dan muta'addi. Kita kasih lagi dalil. Amalan muta'addi lebih dikedepankan. Amalan muta'addi, kalau kita lihat tadi, dari apa yang disampaikan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, itu prosentasenya lebih banyak amalan muta'addi. Amalan muta'addi. Mulai dari suka menolong yang lemah, ya memuliakan tamu, terus suka memberi, maksud saya, suka memberi, ini kan berarti amalan muta'addi. Ya, baik. Yang nomor dua, Sahih Muslim dibuka, Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim nomor 2199. Ayo. Sahih Muslim 2199. 4076. Ya, baca silakan. Ayo dari Jabir radhiyallahu an. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, ya, seorang laki-laki dari keluarga kami digigit kalajengking. Seseorang dari keluarga kami digigit kalajengking. Terus kemudian, dan Nabi SAW telah melarang mantra. Ya, Nabi telah melarang mantra, jampi-jampi, ruqyah. Awal ya, awal. Nabi melarang mantra, jampi-jampi, ruqyah. Terus lanjut. Kemudian orang itu menemui Rasulullah SAW seraya berkata. Apa kata orang itu kepada Nabi? Keluarganya disengat kalajengking, sedangkan Nabi melarang meruqyah atau mantra, jampi-jampi. Lanjut, teruskan. Wahai Rasulullah. Ini lihat pertanyaannya, silakan. Engkau telah melarang mantra. Engkau telah melarang ruqyah, jampi-jampi, mantra. Terus. Sedangkan aku bisa mengobati dengan mantra dari gigitan kalajengking. Sedangkan aku punya keahlian, aku bisa ngobati orang yang disengat kalajengking. Keluargaku disengat kalajengking. Terus gimana ini? Terus Nabi berkata, coba apa yang kamu baca? Nah, silakan, ayo. Jawab beliau, siapa yang sanggup di antara kalian menolong saudaranya, hendaklah dilakukannya. Terus, ada enggak yang dipotong? Antum ada enggak yang antum potong? Coba baca. Wahai Rasulullah, engkau telah melarang mantra, sedangkan aku bisa mengobati dengan mantra dari gigitan kalajengking. Terus, jawab beliau, siapa yang sanggup di antara kalian menolong saudaranya, hendaklah dilakukannya. Baik, itu sebenarnya ada kekurangan. Redaksinya itu ada yang begini. Nabi bertanya kepada orang itu tadi. Dites. Coba bacaanmu, coba aku ingin dengar, dibaca. Lalu kemudian Nabi bersabda, siapa yang bisa meruqyah, mengobati saudaranya, maka silakan meruqyah, diruqyah saudaranya. Nah, berarti kalau begitu meruqyah saudara kita, ini termasuk amalan qasir atau muta'addi. Menolong saudara kita. Muta'addi. Ya. Makanya Bapak Ibu saya tanya dulu ini. Boleh enggak orang itu minta diruqyah? Boleh enggak? Boleh enggak orang itu minta diruqyah? Tolong aku diruqyah. Ruqyahan om aku. Ruqyahan diriku. Boleh enggak? Boleh. Betul. Boleh. Artinya tidak berdosa. Ya. Hanya saja dia kehilangan kesempatan masuk dalam daftar 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Bi ghairi hisab wala adab. Kehilangan kesempatan. Makanya setiap kita ini dituntut untuk bisa baca Al-Quran. Setiap kita ini juga dituntut untuk hafal
doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sehingga tidak perlu kita memanggil juru ruqyah. Cukup kita lakukan ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Nggak usah. Apalagi kemudian sampai membuat apa itu istilahnya rumah ruqyah. Nggak perlu. Karena nggak ada tuntunannya kayak begini. Ya. Ruqyah massal, nggak ada. Apalagi yang aneh-aneh sekarang, seorang ustadz meruqyah seorang akhwat dengan kain pelapis sarung tangan. Nggak boleh. Siapa yang wong Nabi saja kalau membaiat wanita saat itu beliau membaiat di balik hijab. Jadi wanita itu di balik hijab, Nabi di baliknya. Aku baiat engkau agar taat kepada Allah. Itu tidak nyalami tangannya wanita. Tidak seperti sekarang ada seorang dai kondang, tangannya dicium pakai serbet, ditutupi apa? Sapu tangan, ya. Tangannya ditutup sapu tangan, diciumi oleh ibu-ibu tangannya. Loh, kapan Nabi ngajarkan seperti ini? Hati-hati. Saya nggak sebut nama ustadznya ya, dan itu viral, ada kok, ya. Anda ketik YouTube aja, ustadz tangannya dicium ibu-ibu. Wah, muncul pasti. Muncul ya. Nggak usah, ya. Jadi cukup yaitu dengan kata-kata, jadi tidak ada. Itu pun harus dibalik hijab, bukan menyentuh bagian tubuh wanita tersebut, sekalipun pakai kain pelapis sarung tangan. Maka ini jelas ruqyah tidak syar'i. Ada lagi yang ruqyahnya itu tidak menggunakan bahasa Arab. Enggak, tetapi bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Ya jelas ini jin ini sudah, bahasa semut. Ya. Ini jelas nggak ada yang seperti ini. Ya, ada lagi juga memakai syarat-syarat, nggak pakai. Ya, pakai syarat-syarat. Nanti kalau pulang di rumah, tolong air ini nanti macam-macam. Nggak ada yang kayak begini, nggak ada ya. Ada lagi, misalnya ada lagi syaratnya itu. Suruh beli seekor kambing atau beberapa butir telur yang konon katanya penyakitnya ditransfer ke kambing atau ke telur. Ada yang model pengobatan kayak begini? Ada. Ini ruqyah tidak syar'i ya. Ada lagi seorang juru ruqyah malah mengajak dialog jinnya. Kamu dari mana? Ya dijawab, Pondok Mutiara. Jinnya ini, ya. Min Sidarji. Ya. Dari Sidoarjo. Ya, seperti itu. Siapa yang menyuruh kamu masuk ke tubuhnya orang ini? Salah ruqyah kayak begini ini. Yang ada itu yang pernah Nabi lakukan, Nabi pernah meruqyah, mulutnya orang itu dibuka, lalu Nabi mengatakan, keluarlah engkau, hai musuhnya Allah, keluarlah engkau. Itu aja, gak usah dialog tanya jawab, kamu sekolah sampai kelas berapa, ya. Terus kamu tanggal lahirmu apa, hobimu apa. Ini bukan juru ruqyah, bukan, ya. Jadi nggak perlu dialog karena jin itu selalu ada jin kemudian susah, mesti akan menjebak kita dan selalu dusta. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya boleh kita ini minta ruqyah tapi kehilangan kesempatan. Maka sebaiknya jangan minta di ruqyah. Kita ruqyah diri kita sendiri. Kalau kita punya kemampuan bisa meruqyah dan kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka kita ruqyah dia. Ya, meskipun dia tidak meminta, kita ruqyah. Kamu sakit apa? Katanya dokter begini. Kamu tak ruqyah. Padahal dia tidak minta. Maka ini tugas kita menolong saudara kita. Nggak apa-apa. Ya, baik. Kita lanjutkan. Lah kalau misalnya disengat kala jengking itu di ruqyahnya bacaan apa? Al-Fatihah. Disengat kala jengking itu ruqyahnya adalah bacaan surat Al-Fatihah. Baik. Boleh dengan ruqyah seperti air bidara, ya, daun bidara itu ya. Terus kemudian kurma ajwa 7 butir setiap pagi itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Artinya ruqyah saudaramu. Ini muta'addi. Nomor 3 dalil. Coba dibuka nomor 3 Abu Dawud nomor 3661 3661 3661 Abu Dawud dari Sahal bin Sa'dan radhiyallahu an. Silakan. Dari Sahal bin Sa'dan radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya apa? Demi Allah. Ya, silakan.
Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki melalui perantaramu, maka itu lebih baik bagimu dari onta merah. Duh, jelas sekali. Demi Allah, jika ada seseorang yang dia itu melakukan kebaikan atas petunjuk yang kau berikan. Jadi dia melakukan kebaikan atas apa yang kita ajarkan, maka itu lebih baik daripada onta merah. Lah, kebanggaan orang Arab itu onta merah. Ibarat sekarang kendaraan paling mewah. Apa kendaraan paling mewah? Mobil paling mewah. Ya. Mungkin Rolls Royce mungkin ya. Nah, atau mungkin di atasnya lagi kalau ada ya. Di atasnya lagi, di atasnya. Ini onta merah. Itu pahalanya besar sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya saya tidak bosan-bosannya. Berkali-kali kami sampaikan, bagi panjenengan yang suka traveling, safar, dan tentunya panjenengan pasti berhenti di satu tempat untuk beristirahat, entah itu namanya rest area dan seterusnya. Beberapa kali saya kalau menjenguk putra saya di daerah Ciberum, Cipanas, Cianjur, ya, arah mau ke Bogor ini, ke puncak, mau ke puncak, dekat sudah. Nah itu lewat tol panjang ya, tol panjang. Mulai dari sampai apa saya? Kilometer 726. Ya. Sampai nanti ada lagi ya, kilometer itu dan seterusnya. Itu kan rest areanya bagus-bagus. Dan di situ ada musolanya bagus-bagus. Namun sayang, terkadang yang kita lihat di rak-rak musola itu buku-bukunya, Al-Qur'annya sudah pada lecet, ya. Bahkan di situ terdapat buku-buku yang tidak mendidik kita untuk mengenal sunnah, justru ngajari kita bid'ah. Misalnya Fadilah Yasin, ada di situ, ada di situ. Lah kita upayakan dari rumah kita bawa kutaib, buku-buku agama yang kecil. Buku saku. Jangan yang tebal-tebal, yang tipis-tipis saja namanya kutaib. Kalau kitab kan tebal, kalau kutaib yang tipis. Baik. Misalnya nih buku tulisan karya Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Buku beliau judulnya hadis palsu seputar yasinan. Kita taruh di situ. Tek. Itu kalau setiap orang dari berbagai penjuru daerah dia datang istirahat membaca buku itu, tiba no yasinan iki bid'ah. Dalilnya palsu-palsu, 17 hadis tentang membaca keutamaan surat Yasin, semuanya palsu. Bayangkan, bahkan ada yang tidak ada asal usulnya. Itu dia baca dapat hidayah. Oh ya, dapat pahala kita. Argo pahala berjalan terus. Lalu dia sampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Berubah menjadi orang yang lebih mengenal sunnah. Dapat lagi kita pahala. Terus gitu. Makanya tolong siapkan di kendaraan Anda kutaib. Buku-buku kecil, buku saku. Misalnya tentang neraka sakor bagi orang yang tidak sholat. Tentang sodako jariyah, tentang jangan marah, tentang apapun judulnya yang bagus-bagus, letakkan di situ. Orang baca, ya dapat hidayah, maka kita dapat pahalanya. Baik, jadi itu pahalanya lebih baik, yaitu mendapatkan apa tadi? Onta merah. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Dalil yang nomor 4, Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 237. Ibnu Majah nomor 237. Baca. Ayo. Dari Anas radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri. Silakan. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Loh, ada manusia itu yang seperti ini. Bagus ini. Dia menjadi keran-keran pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Silakan. Dan di antara manusia itu
Juga ada yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan Naudzubillah, dan penutup kebaikan. Nah, penutup pintu kebaikan. Makanya jadilah orang yang menjadi pintu-pintu kebaikan. Jadi apa yang kita lakukan, jadilah manusia yang kita memberikan kebaikan kepada banyak orang. Banyak orang melakukan kebaikan gara-gara apa yang kita sampaikan, atau yang kita ajarkan, atau yang kita lakukan. Berarti kita menjadi pintu kebaikan. Nah, seperti itu. Makanya setiap kapanpun, dimanapun kita berada, maka hati-hati. Orang melihat kita. Ya, orang melihat kita. Dan orang akan meniru kita. Seperti itu. Orang akan meniru kita. Baik. Ya, makanya ada sebagian perkataan, itu bukan hadis ya. Perkataan itu ya, bukan hadis. Saya mendengarnya juga dari guru kita Ustadz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala dalam channel YouTube-nya. Itu beliau hafizahullah. Beliau hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ada perkataan itu begini. Jagalah sunnah, maka sunnah itu akan menjaga dirimu. Sudah ya? Terus dikembangkan. Jagalah jenggotmu, maka jenggotmu itu akan menjaga dirimu. Jenggot bagian daripada sunnah Nabi SAW. Apa? Ketika orang berjenggot, ya, maka ketika dia akan melakukan dosa maksiat, isi Nabi jenggot. Berarti jenggot menjaga diri. Jagalah sunnah, maka sunnah akan menjaga dirimu. Jagalah sunnah Nabi, maka sunnah Nabi akan menjaga dirimu. Maka celana kita cingkrang, ikuti petunjuk Nabi. Dada di atas mata kaki. Maka dengan cingkrangnya celana kita mau berbuat dosa, itu mikir-mikir. Ya Allah. Ya, kita jenggotan, diganggu orang di jalan. Mobil kita dipotong orang. Langsung kita rem mendadak. Buka kaca, kate ngamuk, itu sungkan. Ya Allah, eman jenggot, ya Allah. Mandako iki terus kemudian jamaah aku lah terus wah Bu Aslam ngamu anu. Berarti benar. Jenggot menjaga diri. Jagalah sunnah. Sunnah akan menjaga. Termasuk pakaian yang kita pakai. Kenapa kita ini malu memakai gamis saat kita pergi ke mall dengan keluarga kita? Pakai atribut Islam. Mereka saja pakai atribut keagamaan mereka tidak malu. Kenapa kita justru memakai atribut-atribut yang tidak mencerminkan Islam? Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Saya sampaikan kembali. Makanya ada beberapa ustadz-ustadz kita, ya diantaranya Ustadz Ahmad Zainuddin, hafizahullah ta'ala, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizahullah ta'ala, mengingatkan kita para thalabatul ilmi, penuntut ilmu. Kalau memang orang itu alim, suka nuntut ilmu, mestinya atribut yang dia pakai, topi yang dia pakai adalah peci, bukan topi pet, bukan. Bukan topi pet. Tahu topi pet? Topi kayak sutradara ya, kayak Maher Zain itu. Ya, topi sutradara, topi-topi yang melengkung itu. Ya. Kalau dia nuntut ilmu, dia orang alim, mestinya dia tidak memakai topi seperti itu, tapi dia memakai peci. Ya, entah itu yang bulat seperti ini, ya, atau songkok. Kalau saya nggak cocok pakai songkok, ya, nggak cocok. Saya pernah pakai songkok, ya, katanya istri saya kon kayak Pak Mudin, repot ya. Atau kadang-kadang saya kalau pakai songkok terus badian pakai songkok, istri saya nyeleduk, iya. Apa ini kayak apa itu tukang calak itu sunat. Ya sudah deh, pakai peci yang kayak gini aja lah. Makanya saya jarang kan pakai songkok, ya. Saya jarang sekali sudah pakai peci bulat ini aja. Tak pikir-pikir tak tonton toko pinggir, iya gak pantas. Ya. Tapi ada jamaah yang pantas pakai. Itu atribut Islam, pakai seperti itu. Daripada topi pet, topi sutradara, apalagi pakai dibalik gini lagi. Loh. Modis-modisan ustadz, ya jangan, ya karena kamu ditiru orang, jamaahmu niru awakmu, sehingga yang pada berjenggot yang sudah taklim pakai topi, pakai diginikan lagi, ya atau yang pakai jangan, kau ini figur, paham ya maksudnya di sini ya? Ya bisa dipahami kira-kira ya? Baik, makanya itu menjaga sunnah. Ada seorang syekh ditanya. Ada seorang syekh, wahai syekh, bagaimana seseorang yang memakai peci topi pet?
Ya, topi pet, bukan peci. Topi pet. Jawabannya saya tidak langsung menuju jawaban. Syekh mengatakan bahwasanya pada saat aku keluar rumah, ternyata banyak anak-anak itu bermain bola. Tiba-tiba bola itu menuju ke arahku. Dan aku tidak menendangnya. Aku pergi begitu saja. Sudah itu aja jawabannya saya. Bola itu ke kakiku. Anak-anak main bola, aku tidak menendangnya. Jaga wibawa. Menjaga. Ya, karena ini panutan umat. Ya, dan seterusnya. Sampai seperti itu. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya. Jadi jadilah kunci pembuka pintu kebaikan. Jangan menjadi pembuka pintu keburukan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya dalam hati, bagaimana caranya Ustadz kita ini menjadi orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan? Caranya gimana? Caranya gimana? Supaya kita menjadi keran-keran pembuka pintu kebaikan. Kita menjadi keran pembuka pintu kebaikan. Caranya gimana? Kata para alim ulama, salah satu caranya adalah, salah satunya, dan ini yang paling mujarab. Apa itu? Awalilah dengan berangan-angan menjadi orang baik. Awali berangan-angan kepingin dadi wong api, menjadi orang baik. Lu ada dalilnya ini? Ada. Ayo coba dibuka dalilnya. Minta tolong dalilnya dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Oh, jilid 2 ini. Ya, jilid 2. Nomornya 869. Jilid 2 nomor 869. Iya, 869. Ayo. Dari Abu Kabsyah al-Anmari, dari Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik ya. Nabi mengajarkan kita kalau kepingin menjadi orang baik, maka awali dengan berangan-angan kepingin menjadi orang baik. Berangan-angan dulu sebelum berbuat. Berangan-angan. Diawali dari situ dulu. Ya, silakan. Contohnya kayak apa itu? Silakan. Lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. 3 perkara aku bersumpah atasnya dan aku menyampaikan hadis kepada kalian, maka ingat-ingatlah. Ya, silakan. Beliau bersabda. Nah, ini perhatikan baik-baik. Apa sabdanya? Silakan. Harta seorang hamba tidaklah berkurang karena sedekah. Terus. Dan tidaklah seorang hamba didolimi dengan suatu kedoliman, lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Stop, langsung bawahnya. Dunia itu untuk 4 orang. Nah, itu di situ. Silakan. Dunia itu hanya untuk 4 orang. Diingat-ingat Bapak Ibu ya. Dunia ini hanya untuk 4 orang. Lah ini Nabi ngajari kita secara tidak langsung berangan-angan untuk menjadi orang baik. Kata Nabi, dunia itu untuk 4 orang. Siapa saja? 1. Yaitu seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu. Terus. Dia bertakwa kepada Tuhannya, kepadanya. Terus. Menjalin hubungan rohimnya padanya. Terus. Dan mengetahui hak Allah padanya. Terus. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik. Baik, sudah ya. Kata Nabi, dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Sudah soge, alim soge, dan dia gunakan hartanya untuk jalin silaturahim, untuk sedekah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menolong hamba orang-orang yang miskin. Nah ini orang pertama. Mudah-mudahan kita masuk nomor 1 ini. Mudah-mudahan. Sama nomor 2 nanti. Nomor 2. Jangan sampai nomor 3 dan nomor 4. Jadi nomor 1, orang itu dikasih harta dunia, hartanya banyak, soge, tapi juga alim. Ya kaya, ya alim. Ya alim, pinter agama, dan kaya raya. Sehingga dia tidak gunakan hartanya untuk jalan setan. Dia tidak gunakan hartanya untuk maksiat. Tetapi untuk bangun masjid, bangun rumah yatim. Terus dan seterusnya. Ya, untuk bangun pondok pesantren, untuk orang-orang miskin, dan seterusnya. Ini orang terbaik. Nomor 2, Abu Hurairah. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah. Terus. Dan tidak dikaruniai harta. Lanjut.
dia memiliki niat yang benar. Dia berkata, Apa katanya? Lah ini angen-angen. Apa katanya? seandainya aku mempunyai harta, Ya. niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan. Baik. Ya. Terus lanjut silakan. Dia dengan niatnya, maka pahala keduanya sama. Baik, pahalanya sama. Orang yang nomor 2 gak soge, gak kaya, tapi punya ilmu agama. Masya Allah. Orang kedua ini. Terus dia angen-angen. Andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti yang pertama itu, orang nomor 1 itu, niscaya harta itu juga tak pakai untuk nyantuni yang lemah, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Seperti sing dilakoni nomor 1 tadi. Ya haji, ya umroh, ya mengumrohkan orang, ya kurban, ya bangun pondok. Ini orang nomor 2, berilmu alim, tapi gak sugi. Tapi berangan-angan seperti orang nomor 1. Ya Allah, coba aku punya harta seperti orang nomor 1 itu, maka harta itu akan aku berikan seperti yang dilakukan oleh orang nomor 1 itu. Nikmatnya iso sodako, bangun masjid, bangun pondok, kepingin ya Allah. Nah ini, angen-angen. Itu katanya Nabi, orang nomor 1, nomor 2, pahalanya sama. Gak beda. Padahal dia tidak sodako, dia cuma punya ilmu, tapi angen-angennya api. Bagus. Nomor 3, na'udzubillah, nomor 3. Jangan sampai. Siapa itu? Silakan. Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu. Dia kaya raya, tapi tidak punya ilmu. Sehingga hartanya dipakai apa? Lanjut. Dia bertindak ngawur dalam hartanya tanpa ilmu. Terus kemudian. Dia tidak bertakwa kepada Tuhan yang kepadanya. Terus. Tidak menjalin hubungan rohimnya padanya. Terus. Dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Nah. Ini adalah hamba dengan kedudukan paling buruk. Paling buruk. Dikasih harta banyak, soge, ternyata tidak punya ilmu. Hartanya untuk maksiat. Bahkan dengan hartanya dia sombong. Mutuskan silaturahim ke paten obor. Keluarganya yang miskin, tidak mau dideketi. Lalu dia posisinya sudah di atas. Ya, dia tidak mau. Dia merasa jijik kalau ada saudaranya yang miskin datang. Bahkan digunakan untuk maksiat. Ya khomer, ya judi online, ya macam-macam. Ini kata Nabi, hamba paling buruk di muka bumi ini. Punya harta soge tapi tidak punya ilmu. Ada tidak orang yang seperti ini? Ada banyak. Yang dengan hartanya dia royal tapi untuk di jalan syaitan. Ya, seperti itu. Bukan untuk di jalan Allah. Foya-foya. Ya. Terus yang nomor 4, gak duwe. Apa ini? Terus. Silakan nomor 4. Dan seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu. Wis gak duwe bondo. Ya, ndak punya harta, ndak punya ilmu, tapi dia berangan-angan seperti orang nomor 3. Lanjut, silakan. Dia berkata, ya, ini angan-angan. Seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh si fulan nomor 3. Maka dia tergantung niatnya, maka dosa keduanya sama. Dosa keduanya nomor 3 dan nomor 4 sama. Jadi orang nomor 4 berangan-angan. Coba ya, aku ini punya harta seperti orang nomor 3. Aku bisa foya-foya, keluar masuk diskotik, terus kemudian main perempuan, judi, dan macem-macem. Enak uripe wong iki yo, seneng-seneng tok di sini. Ya, ini ya. Maka kata Nabi, orang nomor 3 dan nomor 4, dosanya sama. Dosanya sama. Makanya kalau kepingin jadi orang baik, diawali angen-angen dadi wong apik. Lihat orang di atas kita, ya Allah, orang ini kaya, tapi hartanya tidak dimakan sendiri. Orang ini luar biasa, hartanya di jalan Allah. Bangun sekolahan di mana-mana, pondok pesantren, dia selalu ikut andil di situ. Bahkan tiap ada kegiatan apa di masjid, dia menjadi orang nomor 1 ada di depan. Bahkan kegiatan Ramadan butuh sekian ratus juta, itu langsung ditutup. Beberapa masjid listriknya, airnya dia yang nutup. Masya Allah, ya Allah. Enak hidupnya ini. Hartanya untuk di jalanmu ya Allah. Kapan aku iso koyok ngono, anak-anakku iso koyok ngono. Ini pahalanya dia sama orang yang kaya itu sama. Awali dengan berangan-angan jadi orang baik. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Terus
Lalu kemudian tips yang lain supaya kita menjadi pembuka pintu kebaikan, selain kita awali dengan berangan-angan menjadi orang baik, maka jadilah orang yang menjadi sebab orang itu beramal. Jadilah orang yang menjadi sebab orang itu beramal. Misalnya, suka memberikan informasi tentang agama, suka mengirim poster kegiatan agama, suka men-share ilmu agama di media sosial, sehingga tatkala ada orang baca statusnya atau media sosialnya, hatinya terketuk dan ingin melakukan hal tersebut, dia dapat amal kebaikan, pahala kebaikan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya ayo kita lebih semangat lagi untuk apa? Untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Sebaliknya, berhati-hatilah dengan dosa jariah, menjadi pembuka pintu keburukan. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomor 61. Doa antum kok riwari? Iya. Jilid 1, hadisnya nomor 61. Kita dengarkan. 61. Ayo dibuka. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 61. Kita dengarkan. Ya, dari Jarir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Betul? Silakan baca. Dari Jarir radhiyallahu an, dia berkata. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca yang bagian akhirnya saja, bagian akhir. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Silakan. Barang siapa memulai melakukan sunnah yang baik dalam Islam. Bukan, yang kejelekan, bagian 2. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya. Dari situ, silakan. Barang siapa memulai melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia memikul dosanya dan dosa-dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Maka jangan mengajarkan orang yaitu untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka dosa jariah akan berjalan. Ya, baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai dalil yang nomor 4. Ya, kan dalil nomor 4 tadi kan Ibnu Majah nomor 237. Ya, sekarang dalil nomor 5. Dalil nomor 5. Dalil yang kelima. Tentang pentingnya mengedepankan amalan muta'addi. Amalan muta'addi. Amalan yang nilai manfaatnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomor 69. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan, nanti satu persatu saya akan tanya kepada jamaah. Silakan. Barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Baik, ini muta'addi atau qasir? Muta'addi, menghilangkan kesulitan seorang muslim. Ya, maka nanti di hari kiamat Allah akan mudahkan, Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Terus lanjut. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupinya di dunia dan akhirat. Lihat kalimatnya, siapa yang nutup aibnya seorang muslim, maka aibnya dia nanti di akhirat ditutup oleh Allah. Qasir atau muta'addi? Muta'addi, bermanfaat untuk orang lain. Terus lanjut, silakan. Barang siapa memudahkan orang yang dalam keadaan sulit. Tuh, memudahkan orang yang kesulitan. Terus niscaya Allah memudahkan untuknya di dunia dan akhirat. Baik, berarti amalan muta'addi lagi. Memudahkan orang yang kesulitan. Terus kemudian Allah selalu menolong hambanya. Ulang lagi. Allah selalu menolong hambanya. Selama hamba itu
menolong saudaranya. Kalau kita suka menolong saudara kita, maka kita akan ditolong oleh Allah. Itu amalan muta'addi, menolong saudara kita. Jadi rupa-rupanya banyak dalil itu yang amalan itu mengarah kepada muta'addi. Nilai manfaatnya untuk orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tambahkan lagi dalil yang lain. Nah, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 73. Nah, ini. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 73. Ayo. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, ada 7 perkara di mana pahalanya mengalir kepada seorang hamba sementara dia dalam kuburnya setelah mati. baik. Ada 7 amalan ya, yang tidak putus. 7 amalan yang tidak putus sampai kiamat. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Lah nanti ini dicatat ya. Boleh dicatat atau diingat-ingat. 7 amalan yang tidak putus. Apakah dia? 1. Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Nilai manfaatnya diambil oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Memerintahkan orang untuk bakti sama orang tuanya. Menyuruh orang untuk sholat. Ya. Memerintahkan orang untuk menghabiskan waktu malam dengan tahajud. Lalu orang itu sholat tahajud. Kita dapat. Lah ini muta'addi nih. Muta'addi, ngajarkan ilmu agama. Muta'addi. Terus nomor 2. Mengalirkan sungai atau menggali sumur. Bentar. Menggali sungai. Ya, menggali sungai. Atau menggali sumur. Maksudnya nilai manfaatnya untuk orang lain. Misalnya di daerah itu kekeringan. Lalu dibuatlah sumur. Atau pipa-pipa yang mengarah ke rumah warga. Yang mana mereka selama ini mencari air sulit. Tiba-tiba diberikan kemudahan untuk tidak terlalu sulit mengambil air. Nah, seperti itu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, teman-teman kita menolong saudara-saudara kita pasca Semeru kalau nggak salah. Waktu itu Semeru. Ya, gempa ya. Pada waktu itu, maka karena banyak sekali yaitu yang air-air yang tidak terpakai, maka dibuatkan pipa-pipa oleh teman-teman kita, jamaah kita juga ya. Patungan terus dibuatkan. Nah, itu nggak putus sampai kiamat itu. Nggak putus. Karena nilai manfaatnya terus dipakai orang. Termasuk juga PDAM masjid. Air masjid itu ada yang nutup ya, PDAM-nya Masjid Pondok Mutiara saya yang nutup. Waduh, lah air itu dipakai wudhu untuk sholat, ya dapat terus dia. Termasuk listriknya Masjid Pondok Mutiara saya yang handle. Sedangkan masjid ini dipakai taklim, pakai listrik sholat dan seterusnya. Masya Allah. Nah itu ya, cari pos kantong-kantong kebaikan. Tutup itu, nggak akan putus sampai hari kiamat. Ustadz, lampunya masjid ini Ustadz ada yang mati. Saya yang handle Ustadz, iya. Ternyata dapat 4 bulan mati diganti. Berarti putus Ustadz. Ya enggak lah. Enggak. Sampai ada orang udah diganti loh ya. Meskipun putus. Amalku tengok loh. Ada. Lah masjidnya awalnya keramik, ini renovasi kepingin diganti granit. Dia awalnya nyumbang keramik, mau diganti keramik berarti kan diteteli. Ya, diganti, itu mangkel. Dueku hilang. Ya Allah, ya enggak lah. Lawang fungsinya tetap, cuman ganti itu aja. Hartamu tetap berkembang, tetap dipakai sholat masjid itu. Itu loh. Kenapa kok sempit sekali? Seperti itu, ya. Baik. Bahkan Bapak Ibu, simpel aja. Anda punya sandal wudhu. Sandal wudhu, Anda beli sandal wudhu, letakkan di masjid. Sudah. Orang yang mau wudhu pakai sandal itu dan seterusnya dipakai. Ya, Ustadz ternyata dibawa pulang sama orangnya, Ustadz. Ya, dibawa pulang sama orangnya. Ya nggak apa-apa. Itu sudah termasuk amalan jariah, tidak putus karena dipakai orang terus. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian, ayo, apa lagi? Menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma yang nilai manfaatnya kurma itu untuk orang banyak. Jadi dia tidak jual, tetapi dibagi-bagikan. Masya Allah, sebagaimana kalau di Saudi ini, kalau sudah buka puasa Ramadan, itu yang dibagikan kurma kelas nomor 1 itu. Bukan ke kurma-kurma yang kalau dicakot setengah mati. Iya, seperti itu. Ada sampai orang makan kurma tidak dimakan karena alot cakotan nih, dimut.
Tak bilang, Bapak ngemut permen. Enggak, saya kurma. Kurma itu digigit, Pak, bukan dimut. Wangi loh, Ustaz, katanya untuk aku. Ya. Nah, itu ya, jangan. Ya, berikan. Pondok Mutiara kurmanya pakai apa nanti? Kalau ngikuti Nabi, rutop. Rutop. Hadisnya bunyinya rutop. Waktu kajian di Al-Khalil, itu hadisnya rutop. Kalau sahur, Nabi kurma kering. Kalau berbuka, kurma basah, rutop. Nah, Masjid Pondok Mutiara mengikuti sunnah Nabi. Ya. Ajwa, tidak ada ajwa, ajwat. Ya. Ini terakhir katanya. Nggak ada, juwet bukan kurma. Ya. Ini. Kita lanjut, silakan. Terus. Membangun masjid. Bangun masjid. Bangun masjid. Ya, seperti itu. Ya. Ustadz, ada dua proposal, Ustadz. Dua proposal. Yang satu, Ustadz, bangun menara masjid. Yang satu, bangun kubah masjid. Lah saya pengen ikut andil. Yang satu untuk kubah, yang satu untuk menara. Ini kira-kira kalau uang saya ini cumpon, apa cumpon ini? Sedikit. Ini yang tak kedepankan yang mana? Menara, bukan kubah. Menara itu siar Islam. Masjid harus punya menara. Masjid ini punya menara. Ada. Itu siar. Kalau kubah bukan. Lah Masjid Nabawi gimana? Itu sebagai tanda saja. Masjid Nabawi punya menara. Masjidil Haram menara. Itu menara itu siar Islam, bukan kubah. Itu. Maka itu ini lagi bangun menara, ya, untuk menara. Nah, karena siar Islam, karena adzan dikumandangkan dari menara itu, suaranya. Nah, ini termasuk amal jariah, nggak apa-apa, boleh. Terus lanjut, silakan. Mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf Al-Quran, ya. Makanya wakaf Al-Quran. Termasuk wakaf buku-buku agama, Bapak Ibu sekalian. Jadi sering-sering kita itu kemana saja bawa kitab atau bawa buku, letakkan di masjid atau siapa, kasih buku dan seterusnya. Terus kemudian, dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah mati. Meninggalkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, maka itu tidak akan putus. Yaitu 7 tadi itu. Jadi ada yang menggali sumur, ada yang tadi menggali sungai. Yang airnya dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Itu sudah termasuk itu. Jadi itu satu bagian. Baik. Jadi totalnya 7 ya, betul ya? 7 amalan. Tidak akan putus. Sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor 7. Amalan muta'addi dikedepankan. Dalil yang ke-7. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 2596. 2596. 2596. Hah? Kenapa, Bu? Yang mana? 7 amalan tadi tak? Kurang 1. Loh, yang pertama ngajarkan ilmu. Nomor 2 menggali sungai. Nomor 3 menggali sumur. Nomor 4 menanam pohon kurma. Nomor 5 membangun masjid. Nomor 6 mewariskan mushaf. Nomor 7 anak yang soleh. Ya, jadi sumur sendiri, sungai sendiri. Nah, itu ya. Sudah ibu-ibu? Oh ya. Baik, kita lanjutkan. Soalnya ibu-ibu itu selalu kurang. Ya. Kan tadi kurang 1. Nah, gitu ya. Gak pernah dalam rumah tangga, Mas kurang 1. Maksudnya kurang 1 ini adalah yaitu kurang amalanmu itu kurang. Ya, kau sudah Senin Kamis, tahajudmu kurang. Itu loh. Anda kenapa arahnya kok ke sana terus? Ya. Akhirnya saya yang selalu kena damprat ibu-ibu itu saya. Baik. Sampai saya itu langsung didatangi oleh ibu-ibu. Ustadz, saya minta tolong sama Ustadz ya. Kalau kajian gak usah bahas-bahas poligami. Ya. Ngurui wong lanang terus rabi manis, gak usah. Iya. Ini suaminya ibu-ibu tuwek-tuwek watuk kabeh. Sudah. Apalagi istri 2 tambah nyesek tambah gak usah. Jadi saya dapat ancaman begitu. Ya. Tapi saya tidak gentar. Ya. Ini al-haq. Ya.
Kita lanjutkan. Saya tarif. Ayo, jilid berapa tadi? 5. 25, 96 dari Jabir. Ayo baca. Amalan muta'addi. Apa itu? Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia menuturkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman. Menanam tanaman ya. Menanam tanaman. Menanam pohon. Yang. Melainkan sesuatu yang dimakan darinya menjadi sedekah baginya. Ada orang itu dia menanam tanaman lombok. Menanam tanaman pandan. Terus kemudian ditanya sama tetangganya, ibu nanam tanaman lombok? Iya, siapa saja, silakan loh. Monggo yang mau mau ngambil, monggo. Yang mau buat kolak misalnya butuh pandan, silakan. Tak izinkan, monggo. Oh, ini amalan muta'addi, nilai manfaatnya untuk orang lain. Sehingga tetangganya beli gorengan, gak pakai, dia itu beli lombok, wes dipletesi terus. Nanam tanaman melati, tawar-tawar ditawarkan ke tetangga. Silakan loh kalau mau metik melati saya ini untuk pengharum ruangan, silakan, enggak apa-apa, silakan. Tuh, itu ya. Saya punya tanaman bidara, silakan kalau mau ngambil. Misalnya mau ditanam di rumah untuk ngusir jin, ya, dan seterusnya. Ya, baik. Terus kemudian lanjut. Dan sesuatu yang dicarinya dan sesuatu yang dicuri darinya menjadi sedekah baginya. Loh, yang dicuri, tanaman itu dicuri. Itu sedekah. Terus lanjut. Dan sesuatu yang dimakan oleh binatang buas darinya. Punya tanaman mangga, dimakan binatang buas. Apa itu namanya? Kelelawar. Ya, yang bagus. Tapi nggak apa-apa, lebih masuk codot ya. Lebih keren gitu. Itu ya, codot. Itu juga sedekah manfaat untuk makhluk Allah yang lainnya. Termasuk lanjut. Maka dia menjadi sedekah baginya. Ya. Dan sesuatu yang dimakan oleh burung darinya, maka dia adalah sedekah baginya. Pak Tani, waktunya zuhur, sholat zuhur dia, ditinggal. Ya. Loh, kan gimana Pak Tani? Nanti ditinggalkan dimakan burung itu nanti padinya. Makhluknya Allah butuh makan, Ustaz. Itu juga tidak lama sholat ini ya. Nah, yang seperti ini Masya Allah. Ya, nah, itu namanya amalan muta'addi. Amalan yang bermanfaat untuk makhluk Allah yang lainnya. Nomor 8 tinggal dikit lagi kita akhiri. Nomor 8. Yang ke-8 adalah ya. Yang ke-8 di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Ini. Sahih Jami'us Shaghir, ini kitabnya. Silakan dibuka. Nomor 176 yang saya bawa ini. Kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 176 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan langsung artinya. Amalan yang paling dicintai Allah, silakan. Manusia yang paling disukai Allah. Dicintai Allah, siapa saja itu? Satu. Adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Loh, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu amalan yang dicintai Allah. Berarti muta'addi, ngasih manfaat orang lain. Terus kemudian, amal perbuatan yang paling disukai Allah Azza wa Jalla adalah kamu menggembirakan seorang muslim. Kita suka menggembirakan seorang muslim. Kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita berikan yaitu kegembiraan. Kita berikan berita gembira. Gak usah pesimis. Yang sabar, orang sakit itu diangkat derajatnya oleh Allah, dosanya diampuni Allah, digembirakan. Nah seperti ini nih amalan yang dicintaikan, berarti ini muta'addi, bermanfaat untuk orang lain. Ya, termasuk orang kena musibah kehilangan, tentunya dia shock kan, karena harta yang dia cintai tiba-tiba raib, hilang. Maka kita berikan berita gembira. Pak, dunia tidak akan lama. Berarti Allah hendak memberikan kepada Anda ganti yang lebih baik. Ikhlaskan saja. Mudah-mudahan yang diambil itu manfaat untuk orang lain. Untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Uang yang dicuri, uang Anda mungkin manfaat untuk dia, untuk makan. Niatkan sedekah saja Pak. Allah akan ngasih ganti Anda. Gembirakan. Ini berarti dia muta'addi. Memberikan manfaat untuk orang lain. Terus lanjut. Menghilangkan kesusahan darinya. Loh, menghilangkan kesusahannya muslim. Terus apa lagi? Membayarkan hutangnya. Loh, bayarkan utangnya.
kamu itu loh kok sering ndak taklim, ndak kayak dulu. Kenapa? Aku ini banyak utang, makanya aku takut ketahuan. Iya, utangmu berapa sih? Berapa? Banyak berapa? 10 juta. Taklimo mana? Aku sih nutup utangmu. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak orang yang nutup utang kayak gini. Ya, bukan banyak yang utang. Lah kadang-kadang ikhwan ya gitu, ikhwan ini kalau sudah utang, kalau sudah waktunya jatuh tempo, pakai manajemen afwan. Afwan, sudah repot kalau sudah kena afwan ini. Ya, itu maka tolong tunjukkan. Anda kalau sudah taklim maka tunjukkan akhlak yang baik. Bagaimana muamalah dengan orang. Makanya Nabi itu kalau sholat selalu berlindung sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Nabi ditanya, mengapa Anda setiap kali berdoa di dalam sholat berlindung dari utang? Kata Nabi, orang berutang itu lisannya tidak jujur, suka dusta. Janjinya kapan, bayarnya kapan. Sedangkan orang yang ngasih utang enak, ya. Kamu butuh berapa sih? Aku butuhnya agak banyak. Berapa? 10 juta. Aku tidak ada uang tunai. Kamu tak transfer ya? Boleh. Kapan kamu butuhnya? Sekarang. Ya wis, sekarang tak transfer. Enak. Dia ngasih utang kita, tidak pakai dipersulit kita. Kenapa giliran kita bayar utang? Ruwet. Loh itu loh, zolimnya itu di situ, zolimnya. Makanya jangan utang. Makanya orang nutup utangnya, orang itu sodako, berarti kita, orang punya utang itu, ruhnya mayit terkatung-katung. Kulitnya mayit panas. Kulitnya panas. Meskipun utangnya mayit ditutup asuransi, maka tetap panas dalam kuburnya. Karena yang dipakai asuransi uangnya siapa itu? Bukan uang kita. Lah uang kita baru bayar premi 4-5 kali, sedangkan utangnya masih puluhan juta, sama asuransi dihandle, tercover, tutup. Ya nggak bener yang seperti ini. Maka harus uang kita. Lah terus bayar utangnya. Lo dibayar kemana? Ke bank. Banknya nggak mau nerima. Karena sudah ditutup asuransi. Maka caranya sodakokan di jalan Allah. Sodakokan. Niatkan untuk si mayit. Sodako itu. Tapi jangan dikurangi nominalnya. Jangan dikurangi nominalnya. Apa adanya. Utangnya berapa itu yang disodakokan. Itu baru. Jadi bukan asuransi. Ya, seperti itu. Makanya dalam hal ini sebaiknya kita tidak melakukan utang, ya. Nanti ibadah utang, mau umroh dana talangan, umroh dulu nanti utang bayarnya belakangan. Ada nggak travel yang kayak gini? Ya, berarti kalau utang berarti dia tidak mampu seperti itu, maka nggak usah kita itu ibadah berutang, nggak usah. Baik, semampunya. Kita lanjutkan terus, apa lagi? Kata Nabi, apa lagi? Menghilangkan kelaparan darinya. Loh, menghilangkan kelaparan, suka ngasih makan orang, termasuk buka puasa itu. Terus, lanjut. Saya berjalan bersama saudara saya yang muslim dalam suatu keperluan. Ya. Lebih saya sukai daripada saya beriktikaf di dalam masjid selama sebulan. Lihat kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim, aku memenuhi hajatnya saudaraku, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Iktikaf di masjid masih dikalahkan dengan memenuhi hajat saudara kita. Seperti itu. Maka bantu saudara kita yang lagi membutuhkan. Nah, itu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalilnya masih banyak. Kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kajian berikutnya kita masuk poin nomor 2 seputar dakwah. Seputar dakwah. Bagaimana keutamaan berdakwah? Karena kan judulnya kan menyeru kepada petunjuk, ngajak orang dalam kebaikan. Berarti berdakwah. Hukumnya apa? Terus kemudian syaratnya berdakwah apa? Bagaimana wanita itu kalau berdakwah, berceramah? Nah itu nanti pada kajian berikutnya. Bulan depan ada taklim, kira-kira bulan depan. Sore, ada nggak? Ya, tolong ibu-ibu ya, kalau memang nggak ada taklim, ya sudah, saya akan alihkan kepada kegiatan yang lain, gitu ya. Baik, seperti itu. Tapi kalau ada taklim, ya barangkali bukber bersama, kan gitu ya. Seperti itu, nasi kabuli, kan gitu ya. Ya, barangkali, kenapa? Subuh ada. Nah ini mengikuti sunnah sahur bersama. Sebagaimana riwayat Muslim itu. Ya, sahur bersama.
Baik, demikian. Tolong saya diberikan informasi apakah Ramadan ada taklim sore atau tidak. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan amalan qasir, terutama amalan muta'addi secara istiqomah. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.